Ali mengatakan boleh di titik 25 titik. Jadi mohon penjelasannya, kalaupun di titik sebanyak itu ketentuannya seperti apa agar tidak membahayakan pasien ya, karena kita kan juga tidak ingin pasien nanti terkena stroke atau apa atau pingsan, nanti malah terapisnya yang bingung. Kemudian waktu berbekam malam hari dengan siang hari itu apakah efektivitasnya berbeda? Kemudian posisi duduk dengan berbaring itu untuk pasien efektivitasnya berbeda atau tidak? Maksudnya keluar darahnya itu maksimal atau tidak ya? Tadi ya. Kemudian ada berapa pertanyaannya Bu Ali? Itu perwakilan ya. Itu perwakilan ya. Ya, semoga pertanyaan saya mewakili yang lain, Pak. Oh gitu. Ya. Matur suwun. Ya, silakan Assalamualaikum Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan langsung dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksini Nasih dari Solo. Saya cuma menanyakan satu dua saja, yaitu paling bagus itu habis dibekam boleh langsung mandi atau di jarak 2 jam gitu. Dan yang kedua, apa berpengaruh setelah dibekam berkumpul suami istri apa dibolehkan? Dan pengaruhnya apa itu loh? Sekian aja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Saya minta tambah satu dari Tri. Nanti Bu ikut sesi kedua ya. Cukup ya. Soalnya tadi ada musik sedekah rombongan, sekarang ada pertanyaan rombongan. Jadi silakan kami silakan untuk narasumber memberikan jawaban terhadap 4 pertanyaan, 2 putra dan 2 putri. Tadi dari UMS ya, Fakultas Kedokteran. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Satrio ya. Yang pertama, terus terang saya tidak bisa menjawab ya. Bekam ini urusan agama atau urusan dunia, tidak bisa menjawab saya. Yang kedua, bekam itu masuk dalam tindakan dan diagnosa bisa Pak. Jadi bisa dua-duanya, bisa saat di bekam itu kita bisa mendiagnosa kondisi pasiennya, tentunya kondisi terkait dengan kualitas bukan kuantitas tadi ya, jadi bukan terkait dengan angka. Itu bisa, kita bisa menilai itu atau mendiagnosa itu, kondisi darahnya bagaimana, kondisi patogennya apa yang masuk ke dalam tubuh bisa, orang ini kekurangan apa bisa. Kemudian apakah dimungkinkan di arteri karotis dan temporalis? Mungkin, tetapi itu sangat susah. Maka di dalam buku-buku kitab pembahasan timur, yang kitab yang dikarang oleh Wang Suhe namanya Maicing ya, dan beberapa kitab-kitab yang lain di Wang Dineching atau di kitab yang lainnya dikatakan yang sekarang dikembangkan adalah arteri radialis ya. Maka dulu berkembang palpasi daerah Renjing, daerah sini, daerah karotis itu dulu juga dilakukan, tapi susah ya, menilainya susah. Itu bisa kita lakukan ya pada medis biasanya. Kalau sini tidak teraba nanti langsung meraba karotis. Nah sini orang ini detak jantungnya ada atau enggak kan itu. Sebagai seorang ahli bekam juga harus bisa meraba itu. Misalnya ada orang, Pak ini dari tadi tidak bangun-bangun, ini meninggal atau belum misalnya gitu ya. Nah, bisa diraba dari situ ya. Dari saya itu untuk Pak Satrio ya. Mungkin nanti bisa, kalau kurang ini nanti Dokter Zaidul bisa menambahkan pertanyaan yang pertama itu ya, urusan agama atau dunia. Bahwa alam saya belum bisa menjawab ya. Yang kedua tadi yang buyutan atau tremor bagaimana dibekam. Buyutan atau tremor ini berarti kondisinya bagaimana Pak? Buyutan itu maksudnya bagaimana kondisinya? Bisa diperagakan? Bisa dipraktekkan. Itu sehat, tidak jadi masalah, cuma dia gerak terus. Gerak terus. Semua badan gerak. Semua badan gerak. Ya. Semua badan gerak. Baik. Teman-teman nanti bisa melihat di literatur ya tentang buyutan ini. Kalau dari kedokteran timur, terus terang menurut saya memang banyaknya menujunya sekarang ke kedokteran timur itu namanya angin dalam. Ya, angin dalam. Ya.
angin dalam ini nanti ada 3 macam penyebabnya. Yang pertama kondisi ya panas yang berlebihan, yang kedua kondisi kekurangan darah, yang ketiga kondisi kekurangan yin atau cairan. Itu Pak. Jadi itu saya kembalikan ke panjenengan. Dan kondisinya orang itu bagaimana? Kalau kondisinya panasnya berlebihan di bekam, temornya buyutnya bisa hilang. Ya, itu seperti itu. Kemudian dari Bu Ari tentang haid dan hamil, saya melihat tidak ada larangan hadis melarang wanita haid atau hamil di bekam. Jadi boleh-boleh saja. Titiknya di mana tergantung kebutuhannya. Ya, tergantung keluhannya. Hamil misalnya pusing, ya, misalnya motor pusing masuk angin jadi bekam. Apanya? Titik yang dihindari. Oh, titik yang dihindari. Yang membahayakan. Ya. Yang membahayakan berarti paling amannya jangan muter-muter pinggang dan perut. Ya. Pinggang sama perut jangan. Ya. Kemudian kalau teman-teman ini ada di daerah kaki, ada di daerah atas mata kaki juga tidak boleh dibekam. Mungkin itu aja. Posisi duduk berbaring. Bagus mana? Tergantung kondisi juga ya. Kalau kondisinya agak lemah ya berbaring, kalau kondisinya kuat duduk boleh. Tapi kalau asal istilahnya untuk kepuasan pasien, kalau menurut saya tetap berbaring ya, berbaring. Duduk itu kan susah Pak, nahan tubuh kesel ya, capek. Malam atau siang ya tentunya siang ya, karena Ibnu Sina juga sudah menjelaskan ya tentang bekam ini dianjurkan pada siang hari. Jumlah titik tadi ya, kenapa saya tadi bisa 25 titik gitu ya. 25 titik itu secara praktek memang pernah saya melakukan ya. Untuk kondisi-kondisi yang orang misalnya hipertensi ya, hipertensi. Tentunya dengan diagnosa nantinya darahnya meluap, itu aja. Boleh, tidak masalah. Cuma teknisnya kalau kita memang belum cepat membekamnya, nanti takutnya muncul vesikel. Jadi kalau kita belum bekamnya masih ya, belum cepat bisa bekam yang cepat, maka bertahap, misalnya 7 titik dulu, kemudian 7 titik lagi, 7 titik lagi. Untuk antisipasi biar tidak muncul vesikel terlalu lama, ya, kadang gitu. Bisa bertahap, tapi satu waktu itu boleh aja. Langsung mandi, boleh tidak ya? Habis ya, ini juga belum tahu, nanti biar dokter Zaidul yang menjawab nanti ya. Kumpul sama suami ya boleh-boleh aja, mau kumpul kok dilarang ya, mau ibadah kok dilarang ya. Intinya sebenarnya dikembalikan ke diagnosa saya, kuat atau tidak. Tapi kalau dibuka masih jangan dipaksakan ya. Jangan membuat seolah-olah bergejolak ya. Tidak bergejolak, dibuat bergejolak, paginya tidak bisa bangun Pak ya. Jalan itu aduh goyang pegel banget ya. Jalannya tidak jejak nanti Pak ya. Jadi kumpul suami istri itu kan sebenarnya pengen sehatnya kan ya, kalau pas butuh kumpul, kalau tidak pas butuh ya jangan dibuat butuh ya, nanti malah menguras energi ya, begitu. Dan jangan terpengaruh dengan berapa kali seminggu di internet ya, macam-macam orang Amerika 3-5 kali seminggu tidak kurus ya. Ya itu semuanya dikembalikan ke kondisi kita masing-masing. Baik, dari saya kira itu untuk yang beberapa pertanyaan tadi. Mungkin dokter dari dulu mohon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah jam 12 belum? Ya baik, yang pertama tadi bukan urusan agama atau dunia. Ya, lagi-lagi benar seperti kata Pak Ridho, kami bukan ulama, kami bukan ustadz atau orang-orang yang alim dalam bidang agama. Tapi saya mungkin bisa ngasih gambaran. Ternyata pasca meninggalnya Rasulullah ya, SAW, ternyata para sahabat itu ternyata mempraktekkan ya. Mereka saling membekam dan memang meneruskan sunnah berbekam ini gitu. Tapi tidak menjadikan profesi seperti sekarang ya. Karena memang profesi mereka kebanyakan pedagang. Kalau sekarang kan pembekam. Jadi ternyata dagangan bekam ya apa boleh saja. Dan ternyata kalau kita runut pada hadisnya, ternyata hadis tentang bekam ini memang ada pada kitab Bukhari Muslim yang merupakan kitab terbesar kedua setelah Al-Quran, kata para ulama begitu. Sehingga kalau kita cerita sunnah, saya sih ini pendapat saya pribadi ya, saya menyimpulkan bahwa bekam ini sebagai suatu hal yang sunnah. Bekamnya
bukan tentang teknisnya. Kenapa? Kalau saya cerita teknisnya, mungkin kita bisa mengklaim bahwa namanya bekam pakai sarung tangan, bekam pakai kopnya Cina itu, bekam pakai minyak herbal, bekam pakai macamnya itu bid'ah. Ada kutip hal baru. Karena zaman Rasulullah mungkin tidak ada kayak begitu. Ya. Tidak ada yang Rasulullah, yang para sahabat yang saya lupa namanya siapa yang membekam beliau itu, ya, itu menggunakan sarung tangan, enggak lah. Ya. Dan zaman dulu mungkin nggak pakai kop kayak sekarang. Ya, mungkin yang dulu pakainya apa tuh, tanduk, dan menyayatnya pun atau menyayat ataupun itu tusukan, ya Allah kita nggak tahu pakai apa. Sampai sekarang saya belum dapatkan detail tentang itu. Ya, mungkin ini sih pendapat saya pribadi. Ya, dengan ketidaktahuan saya yang banyak tentang ilmu agama, mungkin yang dimaksud dalam hal ini adalah urusan dunia itu mungkin teknisnya. Ya, mungkin teknisnya. Nanti silakan tunjuklah pada orang yang lebih alim tentang ini. Jadi secara kalau dikatakan sunnah, ya mungkin saya mengatakan bekam itu suatu hal yang sunnah. Kenapa? Ada hadisnya. Yang pertama ada Rasulullah mengatakan bahwa berbekam pada tanggal sekian itu menyembuhkan penyakit. Itu hadis yang disoalkan juga Syalbani. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Gitu. Lalu ya itu yang mungkin walau malam kurang lebih seperti yang saya jelaskan. Kemudian apakah ada hubungan? Bagaimana hubungan antara titik bekam dan titik akupuntur? Hubungannya alhamdulillah baik-baik saja. Ya, mereka bersahabat, ya, tidak ada permusuhan. Karena dalam hampir sebagian besar buku-buku bekam pun termasuk buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Razak ataupun guru kita yaitu Dr. Wahda pun itu menggunakan meridian ataupun titik-titik akupuntur yang dalam bahasa Arab mungkin ada istilah lain yaitu habel apa namanya itu. Yang ini mungkin kita tidak pernah tahu, bukan tidak pernah. Kita mungkin perlu kaji lagi, mungkin akupuntur pun ada titik-titik yang disebut dengan titik-titik ekstra, yang katanya bahkan jumlahnya bisa sampai ribuan di luar meridian standar. Itu yang tidak tahu itunya apa. Jadi mungkin bisa jadi, bukan boleh nggak pada orang-orang anemia yang bahkan HD-nya itu sampai 6. Kalau saya menjawab secara konvensional atau secara teoritis, saya akan jawab bahwa jangan bekam pada orang yang anemia. Ya. Tapi ternyata ada teman saya cerita, ada orang ya di Garut, itu seorang ustadz juga, anemia HB6 dibekam sama dia, HB-nya naik. Ini kan sudah di luar bukan di luar nalar kita, tapi mungkin ada ilmu yang Allah berikan untuk dia yang membuat dia bisa membekam titik-titik yang kita nggak tahu gitu. Ya, dengan konsep-konsep baik konvensional ataupun timur. Seperti halnya ada salah satu guru saya dia pernah cerita, ya walau malam ini entah tahayul ada menyebut sebagai kurofan atau apapun silakan aja. Tapi dia cerita dia memang dia seorang dia profesor, dia jago dalam bidang sanad lebah. Dia cerita di Multazam ketika dia haji, ya doa di sana. Dia katakan, ya Allah tolong tunjukkan di mana titik saya menyengat ya atau mengobati orang sakit stroke. Tiba-tiba tangannya gerak sendiri gitu. Sampai 3 kali tangannya. Terus dia bilang, ya Allah di mana saya mengobati orang sakitnya? Tiba-tiba tangannya gerak lagi. Terus 1 titik 3 ya. Yang terakhir itu dia minta, ya Allah di mana saya mengobati orang HIV? Tangannya diam aja. Ya. Ini sih ya walau malam kita nyebutnya apa, tapi ternyata titik itu dia praktekkan dan banyak sekali orang yang bisa berhasil dengan titik-titik itu. Ya. Ini yang walau malam titiknya titik apa kita juga dia bilang ini saya nggak bisa ajarkan dia katakan. Ya. Jadi ini kalau kita titik bekam ya memang seyogyanya memang para pembekam juga belajar tentang titik-titik meridian atau akupuntur. Sehingga jadi seperti yang kalau ada cerita apa yang menyebabkan aborsi kepada orang atau ibu-ibu hamil yang kepada dokter kandungan kita tanya kayak begitu, ya dia akan jawab, ya jangan konsumsi obat-obatan begini. Ya tapi kalau Anda tanya kepada praktis pengobatan timur, ya jangan diunyak-unyak di titik ini gitu loh. Lo apa hubungannya titik ini dengan kehamilan? Ya itu tidak ada hubungan kalau dalam konvensional, tapi dalam timur itu ada. Contoh misalkan di apa tuh titik L4 ya. Titik L4 itu jangan dibekam lagi hamil, kakaknya bisa aborsi. Berarti kalau orang mengaborsi bisa menimbulkan itu walau mana. Kalau nggak perdarahan ya, kalau perdarahan ya urusan lu sendiri gitu. Ya seperti itu. Kemudian ini pertanyaan susah. Bukan dengan penyakit lupus. Kalau si dokter bilang bisa. Ini dokter Abrozat, kalau nggak salah di sini pun disebutkan di situ.
Cuman ya, kalau kita kembali lagi ke konsep-konsepnya, ternyata kalau dokter Tauhid itu mengatakan bahwa penyakit lupus adalah penyakit autoimun itu yang pertama. Ya, dan ternyata bekam itu suatu kondisi ya yang bisa menyebabkan namanya immunological recognition. Dia bisa membuat tubuh itu bisa mengenal lagi yang mana kawan, yang mana lawan. Autoimun itu kan kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan. Bahasa modernnya begitu. Sehingga ternyata pembekaman yang rutin itu menurut dia ya, begitu. Saya juga belum pernah ketemu pasien lupus yang betul-betul rutin telaten itu sampai sembuh betul-betul, itu belum pernah ketemu juga. Tapi kalau tumor ada, beberapa tumor itu yang hilang juga ada. Jadi titik-titiknya mana nanti baca di bukunya, karena titiknya cukup banyak. Pada intinya bekam bisa, pada intinya bekam bisa secara teori. Kemudian yang lainnya sudah disebutkan. Paling bagus habis bekam mandi apa enggak? Ya suka-suka lu. Mandi boleh ya, kalau Anda lagi kerja di bekam bau-baunya begitu, mandi aja pakai air hangat, tidak ada masalah. Ya. Tapi memang katanya begini, bekam itu membuka pori-pori. Nanti kalau kayak pori-pori terbuka gitu, mandi air dingin nanti bisa gerges badannya gitu loh. Ya kalau kehujanan gimana? Susah juga kan? Kalau nggak payung, gitu, ya. Jadi mengikuti aja yang jelas gini. Kalau belum mengikut dari konsep pengobatan tradisionalnya, ya artinya pasca pembekaman, ya usahakan konsumsilah, ya nutrisi, ya, herbal dalam arti mungkin yang bisa meningkatkan lagi kekuatan tubuh kita, sehingga keluhan-keluhan kayak kata orang tadi, apakah habis dibekam boleh berjima? Boleh-boleh aja. Justru lebih bagus bersima, jangan berbekam, jima aja. Jima itu mengeluarkan panas. Gitu ya. Apa? Kalau habis itu kan menurunkan hormon. Oh enggak Bu, kalau saya bilang justru meningkatkan hormon. Kalau main katanya sih saya bisa katanya Bu, banyak yang sih bisa katanya. Kan katanya ibu kan dari siapa kan belum jelas juga. Iya kan? Ada datanya nggak ada. Ya, jadi kalau katanya bukan menurunkan hormon, katanya saya meningkatkan hormon. Kalau bahasa kata ya mana katanya gitu. Jadi malah enggak lah gitu. Jadi kembali ke gini, kalau kita tahu konsep ya, kalau kita tahu ngerti konsep, ya kita nggak perlu susah-susah dengan urusan begitu-begituan. Bekam nggak bisa nggak menurunkan kolesterol habis dibekam terus kolesterolnya 300 turun sampai 150. Walking gue bilang. Cius, ini apa? Bener nggak mungkin, nggak logis kalau habis dibekam tiba-tiba kolesterol 300 turun jadi 150. Metabolismenya nggak kayak begitu. Kecuali yang simpatis ya kayak tensi itu mungkin masuk akal. Ya, tapi kalau kolesterol saya rasa nggak. Makanya saya tuh sedih, bukan sedih sih. Agak-agak miris juga kadang-kadang ada klinik bekam ngeklaim berobat klinik bekam, klinik Tibu Nabawi gitu ya. Kencing manis dijamin sembuh 3 hari uang kembali, ada nggak begitu? Ini orang kemungkinan besar dia sering SMS-an dengan malaikat, kemungkinan dapat info dari langit gitu kan. Padahal kalau kadar kali itu benar kata dia, benar terus kan? Sembuh itu kan 3 syarat, diagnosa tepat, obat tepat, sama diizinin. Lah ente tahu dari mana nih orang diizinin sembuh dari kencing manisnya atau darah tingginya? Ya jadi nggak boleh kita, apalagi yang mengklaimnya Tibu Nabawi kayak begini pengobatan Islam. Ya, pengobatan Islam tapi mengklaimnya bahwa kencing manis bisa sembuh 3 hari dengan herbal kami, turun kencing manisnya. Kalau nggak turun, uang kembali, garansinya hebatnya luar biasa. Ya suka-sukanya Allah lah kalau saya bilangnya. Suka-sukanya Allah. Kalau Allah memang berkehendak ya air putih itu bisa sembuh kok. Kalau Allah berkehendak. Tapi kita nggak tahu kehendak Allah itu bagaimana. Ya Allah malam jadi jangan sampai kayak begitu. Jadi mungkin gitu. Yang lainnya sudah disebutkan, jadi paling bagus habis bukan di mandi atau enggak ya sudah dijawab semua. Allah malam. Ya. Terima kasih. Demikian jawaban dari narasumber. Tapi karena untuk menghemat waktu, tadi sudah ada rombongan pertanyaan. Saya memberikan satu sesi terakhir, 1 putra 1 putri. Ya, silakan. Ya masih ini 1. Yang putri nggak ada. Ada 1 ya.
Ya, singkat Pak, namanya siapa? Nama saya Tris Yuno, Tris, ya. ya dari Cilacap. Cilacap. Sudah berapa tahun Pak kami bukan? Sudah sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Ya, silakan. Luar biasa bekam. Ya. Subhanallah, saya juga merasakannya selama 3 tahun terakhir ini bekam. Paling tidak akhirnya banyak income saya dari sana. Iya. Dan yang jelas bekam ini luar biasa sehingga sampai ada orang yang membahasnya dari sisi dari TCM, ada yang dari imunologi atau biomolekuler dan seterusnya, sehingga sampai sekarang saya sebenarnya agak bingung. Ya. Pertanyaannya Pak? Iya. Dan saya supaya masuk pertanyaannya enak. Ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Faham, orang yang kedua di sini ada salah. Tidak ada yang Tidak Pak Faham Pak? Iya, Pak Faham. Pensiunan pajak. Ya betul, ada Pak Faham. Ingin kalau habis dari seminar ini apa? Yang penting banyak prakteknya. Jadi yang diinginkan dari seminar itu nanti banyak prakteknya. Kalau setua saya banyak teori pusing gitu ya. Tadi seperti itu. Nah, sedangkan ini kan bedah buku, artinya bedah buku kan berarti buku ini harus bedah dengan suatu pisau bedah. Kan kayak gitu ya, pembedahan kan berarti harus ada pisaunya gitu. Nah, dari tadi itu saya mendengarkan kata dokter Ali, misalnya Down syndrome misalnya tidak bisa dibuka karena dia memiliki misalnya sensitif misalnya seperti itu, atau dokter Zaidul Akbar yang penting bukan saja karena ada ada komunikasi antar sel dan seterusnya. Ini ya, akhirnya saya bingung gitu. Sampai rumah saya mau bawa yang Ali mau bawa yang Zaidul gitu, atau saya nggak bawa dua-duanya dan seterusnya. Ini pertanyaan adalah kira-kira apa yang harus saya bawa gitu? Ya, sebulan berapa Pak pasiennya? Sebulan kadang-kadang 1, kadang-kadang nggak ada. Apa Pak? 1 tapi